Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Ajaran Hidup dari Kaki Semar. Semar dalam bahasa Jawa disebut Bedronoyo, bebodro, membangun sarana dari dasar noyo, noyoko, utusan, mang rasul, artinya mengembani sifat, membangun dan melaksanakan perintah Allah dengan kesejahteraan manusia. Javanologi Semar, Haseming, samar-samar. Fenomena harfiah, makna kehidupan sang panuntun Semar tidak lelaki dan bukan perempuan. Tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Maknanya, sebagai pribadi tokoh Semar hendak mengatakan simbol Sang Maha Tunggal, sedang tangan kirinya bermakna berserah total dan mutlak, serta sekaligus simbol keilmuan yang netral namun simpatik. Kebudayaan Jawa telah melahirkan religi dalam wujud kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu adanya wujud tokoh wayang Semar jauh sebelum masuknya kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam di tanah Jawa. Di kalangan spiritual Jawa, tokoh wayang Semar ternyata dipandang bukan sebagai fakta historis, tetapi lebih bersifat mitologi dan simbolis tentang keesaan, yaitu suatu lambang dari pengejawentahan ekspresi, persepsi, dan pengertian tentang ilahi yang menunjukkan pada konsepsi spiritual. Pengertian ini tidak lain hanyalah suatu bukti yang kuat bahwa orang Jawa sejak zaman prasejarah adalah religius dan berketuhanan Yang Maha Esa. Semar itu lambang gelap gulita, lambang misteri, ketidaktahuan mutlak yang dalam beberapa ajaran mistik sering disebut sebagai ketidaktahuan kita mengenai Tuhan. Konon, kaki Semar adalah kakek moyang yang pertama dan digambarkan sebagai perwujudan dari orang Jawa yang pertama. Karena mendapat tugas khusus dari Gusti Kang Murbeng Dumadi, Tuhan Yang Maha Esa, maka kaki Semar memiliki kemungkinan untuk terus hadir dengan keberadaan pada setiap saat, kepada siapa saja dan kapan saja menurut apa yang dikehendaki. Gusti Kang Murbeng Dumadi, masyarakat Jawa sudah mengenal suatu kekuatan dengan nama Gusti Kang Murbeng Dumadi jauh sebelum agama masuk ke tanah Jawa dan sampai ke tradisi saat ini yang dikenal dengan kejawen, yang merupakan tatanan pageranning urip atau tatanan berdasarkan dengan budi pekerti luhur. Keyakinan dalam masyarakat mengenai konsep ketuhanan adalah berdasarkan sesuatu yang real atau kesunyatan yang kemudian direalisasikan dalam peri kehidupan sehari-hari dan aturan positif agar masyarakat Jawa dapat hidup dengan baik dan bertanggung jawab. Mengenai Sang Murbeng Dumadi, kaki Semar mengatakan Gusti Kang Murbeng Dumadi ing ngendi papan tetep siji, amergane tukule kepercayaan lan agama saka kahanan jaman bangsa lan budaya kang beda-beda. Kang Murbeng Dumadi iso maujud apa wae, ananging mewujudan iku Dede Gusti Kang Murbeng Dumadi, atau dengan kata lain Tuhan Yang Maha Esa, itu disembah dan dijunjung oleh semua manusia tanpa kecuali, oleh semua agama dan kepercayaan. Sejatinya Tuhan Yang Maha Esa itu satu dan tak ada yang lain. Yang membedakannya hanya cara menyembah dan memujanya, di mana hal tersebut terjadi karena munculnya agama dan kebudayaan dari zaman, waktu, atau bangsa yang berbeda-beda. 1. Kita bisa hidup karena ada yang menghidupkan. Yang memberi hidup dan menghidupkan kita adalah Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hendaknya dalam hidup ini kita berpegang pada rasa, yaitu dikenal dengan tepo seliro. Artinya, bila kita merasa sakit cubit, maka hendaklah jangan mencubit orang lain.
Dalam kehidupan ini, jangan suka memaksakan kehendak kepada orang lain. Ojo seneng meksa, seperti apabila kita memiliki sesuatu pakaian yang sangat cocok dengan kita, belum tentu baju itu akan cocok dengan orang lain. Kaki Semar memberikan piwulangnya mengenai konsep dasar penghayatan makhluk kepada kholiknya, yaitu manusia harus mengetahui 7 sifat kang murbeng dumadi. 1. Tuhan itu satu, esa dan tak ada yang lain. Dalam bahasa Jawa disebut Gusti kang murbeng dumadi. 2. Tuhan itu bisa mewujud apa saja, tetapi pewujudan itu bukanlah Tuhan, ananging wewujudan iku didik Gusti, yang artinya yang berwujud itu adalah karya Allah. 3. Tuhan itu ada di mana-mana, dadi ojo salah panompo mula nang ngendi papan go ana Gusti. Maksudnya, walau Tuhan ada di mana-mana, Tuhan satu juga nang awakmu uga ana Gusti. Maksudnya, manusia itu dalam lingkupan Tuhan secara jiwa dan raga. Tuhan ada di dalam dirinya, tetapi manusia tak merasakannya dengan panca indera, hanya dapat dirasakan dengan rasa bahwa dia ada. Ananging ojo sepisan-pisan awakmu ngaku aku Gusti. Maksudnya, manusia harus sadar jiwa dan raga ini hanyalah karya Allah. Walaupun dia ada dalam manusia, tetapi jangan sekali-kali manusia mengaku dia. 4. Tuhan itu langgeng, Tuhan itu abadi, dari masa dahulu, sekarang, esok, dan sampai seterusnya. Tuhan, Gusti kang murbeng dumadi, tetaplah Tuhan dan tak akan berubah. 5. Tuhan itu tidak tidur, Gusti kang murbeng dumadi, orang nyare. Maksudnya, Tuhan itu mengetahui segalanya dan semuanya, tak ada satupun kata khilaf dan lalai. 6. Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang. Maksudnya, Tuhan itu maha adil, tak membeda-bedakan kepada makhluknya. Siapa yang berusaha, dia yang akan mendapatkan. Dan yang ketujuh, Tuhan itu esa dan maha kuasa. Apa yang diputuskannya, tak ada yang dapat menolaknya. Dengan menyadari hal tersebut, manusia diharapkan menungso urip ngunduh wae pekertine dewe-dewe. Maksudnya, manusia akan menerima apa yang dia tanam. Bila yang dia tanam baik, maka yang baiklah akan dia terima. Manusia hidup pada saat ini adalah hasil atau proses dari hidup sebelumnya, atau menungso urip tumimbul saka mbiyen. Nek percaya marang tumimbul, ada petuah yang mengatakan, apabila kamu hendak melihat hidupmu kelak, maka lihatlah hidupmu sekarang. Bila hendak melihat hidupmu yang lalu, maka lihatlah hidupmu sekarang. Menungso urip nggawa apese dewe-dewe, maksudnya agar kita menghilangkan sifat iri, dengki, tamak, sombong. Sebab saat mati tak ada sifat duniawi tersebut dibawa dan menguntungkan kita. 4. Manusia tak akan mengerti rahasia Tuhan. Ati lan pikiran menungso ora bakal iso mengerteni kabeh rencananing Gusti kang murbeng dumadi. Maka manusia hiduplah sak madya dan tak perlu nggegeng mongso. Ada petuah mengatakan, hiduplah dengan usaha, tapi janganlah dengan harapan, karena bila gagal maka yang merasakan diri kita juga. Maka dalam hal ini Kaki Semar menganjurkan manusia memohon dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dengan eling lan percaya, sumarah lan seumeleh, sumarah lan sumeleh lan mituhu kepada Tuhan yang Maha Esa. Sumarah lan sumeleh lan mituhu kepada Tuhan yang Maha Esa. Sumarah, bersalah, pasrah, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan sumarah, manusia diharapkan percaya dan yakin akan kasih sayang dan kekuasaan Gusti kang murbeng dumadi, bahwa dialah yang mengatur dan akan memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Keyakinan bahwa apabila kita menghadapi gelombang kehidupan, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Sumeleh artinya patuh dan bersandar kepada Allah yang Maha Esa. Manusia sebagai hamba hanyalah berusaha dan keberhasilannya tergantung kuasa Tuhan yang Maha Esa. Maka dengan sumeleh ini manusia diharapkan tak mudah putus asa dan teguh dalam usahanya.
3. Mituhu artinya patuh, taat, dan disiplin. Tatanan paugeраning urip. Petuah Kaki Semar mengenai tatanan paugeраning urip bagi manusia dalam mengisi kehidupannya di dalam fana ini. 1. Eling lan bekti marang Gusti kang murbeng dumadi. Maksudnya manusia yang sadar akan dirinya akan selalu mengingat dalam memuja Tuhan yang Maha Esa, di mana Allah yang Maha Esa telah memberikan kesempatan bagi manusia untuk hidup dan berkarya di alam yang indah ini. 2. Percaya lan bekti marang utusane Gusti. Maksudnya manusia sudah seharusnya menghormati dan mengikuti ajaran para utusan Allah sesuai dengan ajarannya masing-masing, di mana semua konsep para utusan Allah tersebut adalah menganjurkan kebaikan. 3. Setya marang khalifatullah utawa penggede negara. Maksudnya sebagai manusia yang tinggal di suatu wilayah, maka adalah wajar dan wajib untuk menghormati dan mengikuti semua peraturan yang dikeluarkan pemimpinnya yang baik dan bijaksana. 4. Bekti marang bumi Nusantara. Maksudnya sebagai manusia yang tinggal dan hidup di bumi Nusantara ini, wajib dan wajar untuk merawat dan memperlakukan bumi ini dengan baik, di mana bumi ini telah memberikan kemakmuran bagi penduduk yang mendiaminya. 5. Bekti marang wong tuwa. Maksudnya manusia ini tidak dengan semerta-merta ada di dunia ini, tetapi melalui perantara ibu dan bapaknya. Maka hormatilah, muliakanlah orang tua yang telah merawat kita. 6. Bekti marang sedulur tuwa. Maksudnya adalah menghormati saudara yang lebih tua dan lebih mengerti daripada kita, baik dalam umur, pengetahuan, maupun kemampuannya. 7. Tresno marang kabeh kawula muda. Maksudnya menyayangi kawula yang lebih muda, memberikan bimbingan dan menularkan pengalaman dan pengetahuan kepada orang muda dengan harapan yang muda ini akan dapat menjadi generasi pengganti yang tangguh dan bertanggung jawab. 8. Tresno marang sepadaning manungsa. Maksudnya semua manusia itu sama, hanya membedakan warna kulit dan budaya saja. Maka hormatilah sesama manusia di mana mereka memiliki harga dan martabat yang sama dengan manusia lainnya. 9. Tresno marang sepadaning urip. Maksudnya semua yang diciptakan Allah adalah makhluk yang ada karena kehendak Allah yang kuasa, memiliki fungsi masing-masing. Dengan menghormati semua ciptaan Allah, maka kita telah menghargai dan menghormati kepada penciptanya. 10. Hormat marang kabeh agama. Maksudnya hormatilah semua agama atau aliran dan para penganutnya. 11. Percaya marang hukum alam. Maksudnya selain Allah menurunkan kehidupan, Allah juga menurunkan hukum alam dan menjadi hukum sebab akibat. Siapa yang menanam, maka dia yang menuai. 12. Percaya marang kepribadian dewe tan owah gingsir. Maksudnya manusia ini rapuh dan hatinya berubah-ubah, maka hendaklah menyadarinya dan dapat menempatkan diri di hadapan Allah agar selalu mendapat lindungan dan rahmatnya dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Tatanan paugeраning urip yang 12 di atas diringkas menjadi 3 konsep, yaitu 1. Hubungan manusia dengan Allah atau Tuhan yang Maha Esa. 2. Hubungan manusia dengan sesama manusia. 3. Hubungan manusia dengan alam semesta. Kesemua tatanan tersebut di atas adalah kaitannya dengan konsep tatanan manembah sangkan paraning dumadi, yaitu sangkaning dumadi dan paraning dumadi, di mana maksudnya adalah agar manusia mengetahui dari mana dia berasal dan mau kemana dia akan kembali. Manunggaling kawula lan Gusti, yaitu manunggaling kawula dengan Gusti adalah dengan melakukan semua perintahnya, melakukan dan menuruti peraturan-peraturan yang diperintahkan dengan sebaik-baiknya. Kaset dan jati, yaitu di mana posisi kesadaran manusia
sampai kepada tataran sangat menyadari dan telah melakukan atau menjalani kehidupan yang disebutkan di atas, sehingga semua telah menuruti kehendak Allah Tuhan Yang Maha Esa dengan istilah hidup sekali dan mati pun sekali. Tempat, tujuan, dan kenyataan hidup. Semua manusia yang hidup di dalam alam dunia seharusnya mau mengerti mengenai tempat, tujuan, dan kenyataan hidup. Bila tidak mau mengerti, bisa menyebabkan manusia sok berkuasa. Jangan seperti burung merak selalu memamerkan keindahan bulunya. Demikian juga manusia, jangan asal bicara, asal bertindak, asal berbuat, dan asal memerintah. Jangan mengandalkan kepandaiannya, pangkatnya, hartanya, saudaranya, dan kenalannya. Manusia harus berhati-hati dan bijaksana. Ingatlah bahwa roda itu berputar, sepandai-pandainya tupai melompat, sewaktu-waktu akan terpeleset juga. Sempit pikiran, jangan seperti katak dalam tempurung, tidak kelihatan dan tidak bisa melihat. Jangan sempit pikirannya, kecil hatinya, pendek perasaannya, adanya cuma bersembunyi dan ketakutan menurut perasaannya sendiri. Bila seperti itu, maka tidak mau berkumpul dengan orang, menghadiri pernikahan pun tidak, berbelasungkawa pun tidak, dan bergaul dengan tetangga juga tidak. Cuma di rumah saja seperti keong yang bersembunyi. Putra wayah diminta harus mau dan harus bisa hidup bersama di dalam masyarakat yang beraneka ragam macam orangnya, asal-usulnya, budayanya, kepercayaannya, pendidikannya, bahasanya, dan wataknya bakal untuk bisa hidup bersama di dalam masyarakat, yaitu mau mengerti tempat, tujuan, dan kenyataan hidup. Hidup itu anugerah yang sangat besar dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mestinya manusia harus mengerti dan menyadari bahwa hidup itu anugerah. Bila tidak mau mengerti dan menyadari, maka hidupnya akan semakin menyimpang dan seenaknya sendiri. Mengerti belum tentu menyadari, tetapi bila menyadari tentunya harus mengerti apa arti dari kehidupan. Contoh dari orang yang hanya bisa mengerti. 1. Pencuri. Semua orang tahu bahwa mencuri adalah pekerjaan yang tidak baik, tetapi oleh karena keadaan dan ingin mencari uang dengan mudahnya, maka dilakukan juga. Artinya bahwa manusia sebenarnya mengerti, tetapi tidak menyadari. 2. Orang yang mencari pekerjaan, bukan kepandaiannya dan pengalamannya yang diutamakan, tetapi uangnya berapa dan siapa saudaranya. 3. Orang yang dituakan bukannya menolong, tetapi justru menjerumuskan dengan berbagai macam cara. Ada peribahasa sebagai berikut: tidak ada waktu untuk bermain, membagi cinta kasih, mencari uang, tetapi sebagian besar waktunya digunakan hanya untuk berdoa saja, hanya memikirkan kebatilan saja. Tidak ada waktu untuk bermain, membagi cinta kasih, tetapi sebagian besar waktunya digunakan hanya untuk mencari uang saja, hanya memikirkan harta benda saja. 3. Tidak ada waktu untuk berdoa, bermain, mencari uang, tetapi sebagian besar waktunya digunakan hanya untuk bercinta saja, hanya memikirkan pelampiasan nafsu angkara murka. Peribahasa tersebut di atas menggambarkan bahwa manusia sebenarnya mengerti, tetapi tidak mau menyadari. Apabila manusia bisa mengerti dan mau menyadari bahwa hidup itu anugerah, maka memaksakan diri sendiri, sebab semuanya sudah ada waktunya masing-masing. Di dalam tawa ingatlah tangis. Manusia hidup di dunia tidak boleh menangnya sendiri, seenaknya sendiri, memamerkan hartanya, pakaiannya, pangkatnya, saudaranya, dan lain-lain. Demikian pula manusia tidak boleh mempunyai perasaan yang berlebihan dan merasa yang paling sial, paling kecil, paling celaka, paling hina, paling jelek, dan paling miskin. Karena harta akan pergi, kekayaan akan berpindah, pangkat akan melompat atau melesat, kekuasaan akan musnah, cantik akan hilang, tampan akan layu. Hidup di dunia ini tidak tetap atau tidak langgeng,
Oleh karenanya manusia harus ingat, di dalam tawa ingatlah tangis, di dalam tangis ingatlah tawa, di dalam kelaparan ingatlah kekenyangan, di dalam kekenyangan ingatlah kelaparan. Apa saja yang ada di dunia ini semuanya hanya pinjaman dan pegangan saja. Bila sudah tiba saatnya harus dikembalikan atau dilepas, tidak bisa ditolak dan diulur waktunya lagi. Manusia harus mengerti dan menyadari bahwa hidup itu adalah anugerah. Belajar sabar dan menerima, bertindak apa adanya, tidak besar kepala dan sombong. Siapa yang di dalam tertawa ingat telah menangis. Selalu ingat dan waspada akan selamat sejahtera, tidak akan celaka dan terlepas dari segala macam mara bahaya atau malapetaka. Memanfaatkan kesempatan atau aji mumpung. Orang hidup di dunia banyak yang memanfaatkan kesempatan, dan memang seharusnya untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Memanfaatkan kesempatan ini bisa mempunyai dua arti. Satu, yang bisa mendatangkan kebaikan. Memanfaatkan kesempatan yang baik apabila berguna bagi diri sendiri dan orang lain, seperti selagi masih hidup hendaknya berbakti kepada orang tua, nusa, bangsa, dan negara. Dan yang kedua, bisa mendatangkan kerugian. Memanfaatkan kesempatan yang tidak baik apabila membuat orang lain mengalami kerugian, dan apabila manusia hanya mengumbar nafsu angkara murka dan keserakahan, misalnya ketika menjadi pembesar bawahannya dibuat menderita, selagi mempunyai pangkat tinggi rakyatnya dibuat miskin, selagi mempunyai kekayaan yang berlimpah orang lain dibuatnya tunduk tidak berdaya. Putrawaya harus hati-hati dan waspada terhadap memanfaatkan kesempatan, karena apabila hal ini merugikan orang lain, maka bisa mengalami hidup dua kali, mati sekali. Semestinya manusia itu hidup cuma sekali dan mati juga sekali. Semua harus kembali kepada asalnya. Lahir telanjang, kembali juga telanjang. Datangnya telanjang, kembalinya tidak membawa apa-apa. Apabila ada yang dibawa, maka di sana tidak akan diterima. Putrawaya seharusnya dapat menjalani hidup sekali dan mati pun sekali. Jangan sampai hidup dua kali, mati sekali, karena hal ini akan mengakibatkan penderitaan yang berat. Ojo tumeh eling lan waspada, atau jangan mentang-mentang ingat dan waspada. Tuntunan sikap terhadap paugraning urip. Kaki Semar menuntunkan sikap terhadap paugraning urip adalah dengan kata sesanti atau petuah. Ojo tumeh eling lan waspada, karena ojo tumeh eling lan waspada adalah bekal manusia menghadapi ujian dan perjuangan hidup, dan menjadi senjata ampuh untuk menjadi kesatria utama dalam menaklukkan dirinya sendiri dan mewujudkan rasa setya lan mituhu dumateng Gusti, serta untuk hamemayu hayuning bawana. Ojo tumeh eling lan waspada adalah sebagai penyeimbang, sehingga pada kondisi maupun situasi apapun manusia akan selamat, rahayu, tidak mudah panik dalam setiap pemecahan masalah yang dihadapinya. Ojo tumeh eling lan waspada sebagai sarana pencegahan terhadap kecerobohan dan kelalaian yang sering manusia lakukan, karena telah menyadari dan memahami serta mentaati semua kaidah agama, budi pekerti maupun aturan-aturan manusia lainnya. Ojo tumeh yang maksudnya jangan mentang-mentang adalah suatu peringatan agar manusia tidak larut dengan apa yang dimiliki atau dijalaninya, sehingga cenderung menjalani keputusan hidup yang negatif. Mentang-mentang kaya, maka kita menjadi sombong dan merasa semua dapat dipilih dengan uang. Mentang-mentang miskin, maka kita menjadi putus asa dan mengakibatkan kita mengumpat sana-sini kepada yang kaya. Jangan mentang-mentang orang hidup di dunia ini tidak akan lepas dari berputarnya roda kehidupan yang selalu berubah. Mentang-mentang kaya kemudian merasa bahwa apa saja dapat dibeli dengan uang.
Mentang-mentang berkuasa, kemudian sok berkuasa, apa saja bisa dikuasai sendiri, bertindak seenaknya sendiri, mentang-mentang cantik dan indah tubuhnya, kemudian mengumbar cinta seenaknya sendiri, melanggar sana, melanggar sini, mentang-mentang miskin, kemudian merasa minder dan bersembunyi di dalam tempurung. Siapa yang mentang-mentang, maka suatu saat akan menjadi sebagaimana dalam peribahasa Jawa. 1. Sopo sing dumeh bakal keweleh. 2. Sopo sing adigang bakal keplanggrang. 3. Sopo sing adigung bakal kecemplung. 4. Sopo sing adiguno bakal ciloko. 5. Sopo sing becik bakal ketitik. 6. Sopo sing salah bakal saleh. 7. Sopo sing temen bakal tinemu. Putra wayah, janganlah mentang-mentang. Siapa yang mentang-mentang akan terbuka kedoknya. Siapa yang angkuh akan terhalang. Siapa yang sombong akan terjerumus. Siapa yang congkak akan celaka. Putra wayah, janganlah mentang-mentang, tetapi harus selalu ingat dan waspada. Yang penuh ada yang lebih penuh, yang kosong ada yang lebih kosong, yang pandai ada yang lebih pandai, yang kaya ada yang lebih kaya. Eling lan waspada maksudnya ingat dan waspada. Ingat yang dijalani adalah ingat dalam kaitan menyembah kepada Tuhan. Ingat akan karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya. Selalu ingat akan kesalahan kita kepada Tuhan, pelanggaran yang kita lakukan, dan meminta ampun kepadanya. Dengan demikian akan hadirlah budi pekerti yang luhur, sehingga eling ini akan melahirkan kepedulian kepada manusia dan lingkungan sekitarnya. Waspada atau waspada adalah bentuk hati-hatian manusia dalam menjalankan hidup, teliti, dan mengakibatkan kita menjadi wara dan memilih dalam keputusan kita sehari-hari. Berhati-hati dalam semua sikap dan tingkah laku. Mana yang merupakan perintah dan mana yang merupakan larangan akan menjadi terang dan jelas bagi kita, sehingga kita akan selamat dalam perjalanan hidup ini. Ojo tumeh, eling lan waspada merupakan satu kesatuan yang dipahami secara utuh, sehingga manusia diharapkan menjadi pasrah dan yakin kepada kekuasaan Tuhan, serta menjadi bijaksana, sederhana, dan hati-hati. Manusia menjadi bisa merasa, bukan merasa bisa. Dengan ojo tumeh, eling lan waspada, maka dalam bahasa Jawa disebutkan ana luwih saka ana, kang kebak luwih dening kebak, kang suwung luwih dening suwung, kang pinter luwih dening pinter, kang sugih luwih dening sugih. Ingat itu bukan hanya berarti mengingat-ingat, tetapi bisa juga diartikan bahwa manusia seharusnya menyadari akan keadaan dirinya sendiri, kiri kanannya, kehidupannya, dan Tuhannya. Waspada tidak hanya berarti hati-hati, tetapi juga bisa diartikan bahwa manusia seharusnya teliti pada hidupnya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Ingat dan waspada, dua kata ini tidak dapat dipisahkan karena mengandung daya kekuatan besar yang tidak ada tandingannya. Tolak balak ataupun sarana lain yang menguatkan hidup bukanlah jimat, barang pusaka, keris, pegangan, dan sejenisnya, tetapi manusia yang selalu ingat dan waspada. Karena manusia yang ingat dan waspada selalu percaya dan berserahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tidak berani melanggar aturan-aturan kehidupan. Putra wayah, anutlah agama dan kepercayaan. Walaupun berbeda-beda, janganlah hanya di bibir saja, sebab bisa diejek, haruslah diwujudkan dalam perbuatannya masing-masing. Seperti misalnya nelayan Islam, jadilah nelayan Islam yang baik dan bisa membawa diri. Petani Nasrani, jadilah petani Nasrani yang baik dan bisa membawa diri. Pedagang Buddha, jadilah pedagang Buddha yang baik dan bisa membawa diri. Ingat dan waspada akan menyebabkan bijaksana, bersahaja, dan sederhana, sabar dan menerima, bisa merasa kalimat jangan mentang-mentang ingat
dan waspada harus menjadi pedoman dan ingatan bagi semua orang di dunia. Ingat dan waspada akan menyebabkan bijaksana, bersahaja dan sederhana, sabar dan menerima, bisa meroso, kalimat jangan mentang-mentang. Ingat dan waspada harus menjadi pedoman dan ingatan bagi semua orang di dunia. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah singkat dari ajaran hidup dari Kaki Semar. Sampai berjumpa lagi di kisah-kisah dan cerita-cerita menarik yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.